Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah struktur data dengan materi single stack, double stack, linear queue, dan circular queue. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salwa Zahira Hidayat. Saya Ina Fauzia Ramadini. Saya Nuruliza Lutfi. Saya Muhammad Arif Irfan. Di sini saya akan menjelaskan single stack. Single stack merupakan teknik pengorganisasian data yang bersifat sekuensial dengan skema LIFO. LIFO yaitu last in, first out, yang dimana yang data yang datang paling terakhir, maka dia yang akan keluar pertama. Pada single stack ini ada 3 proses. Yang pertama ada awalan, yaitu inisialisasi. Yang kedua ada push, yaitu untuk memasukkan data atau menyimpan data. Yang ketiga ada pop, yaitu untuk mengeluarkan data atau mengambil data. Di sini single stack itu bisa diilustrasikan seperti tumpukan piring kotor, tumpukan koin, tumpukan baju, dan tumpukan balok. Di sini sudah ada empat, empat data, yaitu data 11, 25, 37, dan 94. Yang dimana 94 ini adalah data awalan atau data yang pertama kali masuk. Data 94 ini masuk menggunakan proses push, yaitu masuk. Setelah 94 masuk, lalu selanjutnya yaitu data 37, selanjutnya 25, lalu yang terakhir 11. Nah, untuk mengoperasikan data dari keempat data ini, maka kita menggunakan proses pop, yaitu mengambil atau mengeluarkan data untuk diproses. Maka data pertama yang akan diproses yaitu data 11, baru data 25, lalu data 37, dan 94. Di sini ada soal single stack, yaitu buatlah sebuah program menggunakan struktur data single stack untuk mengecek keseimbangan tanda kurung pada suatu ekspresi matematika. Tanda kurung yang akan diperiksa meliputi tanda kurung biasa, tanda kurung siku, dan tanda kurung krual. Proses harus bisa menentukan apakah tanda kurung dalam ekspresi tersebut seimbang apabila benar berpasangan dan tidak seimbang bila salah susunan, dengan menggunakan 2 contoh ekspresi di bawah ini, ada ekspresi 1 dan ekspresi 2. Berikut adalah implementasi single stack, yang dimana simbol stack sama dengan kurung siku, yaitu untuk sebagai wadah atau penyimpanan yang akan dilakukan. Lalu ada pasangan, di sini ada eh, kurung di dalam kurung krual. Lalu kita di sini menggunakan for atau looping. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah jawaban. Yang pertama, membuat stack kosong, seperti yang tadi saya bilang, yang stack sama dengan kurung siku, itu untuk menyimpan tanda buka, yaitu ada tanda buka biasa, tanda buka kurung biasa, tanda buka kurung siku, dan tanda buka kurung krual. Yang kedua, membaca ekspresi satu per satu karakter. Yang ketiga, jika menemukan tanda buka, maka memasukkan data ke dalam stack menggunakan proses push. Jika menemukan tanda tutup, maka kita memeriksa jika stack kosong, maka tidak seimbang, dan jika isi teratas stack tidak cocok dengan tanda tutup, maka tidak seimbang. Jika cocok, maka keluarkan dari stack atau menggunakan proses pop. Yang kelima, setelah semua karakter dibaca, jika stack kosong, maka seimbang. Jika masih ada isi, tidak seimbang. Poin pentingnya, stack menampung tanda buka dan memeriksa kecocokan setiap tanda tutup. Jika semua cocok dan stack kosong di akhir, maka ekspresinya seimbang. Di sini ada output single stack-nya, yang dimana ekspresi 1 menunjukkan bahwa seimbang dan ekspresi 2 menunjukkan
tidak seimbang. Selanjutnya ada double stack. Double stack merupakan stack yang hanya terdiri dari dua single stack. Jika stack ini dipresentasikan dengan array, maka pengisian dan penghapusan datanya harus melalui satu arah. Prinsip double stack yaitu LIFO atau last in first out. Dalam double stack terdapat beberapa proses yaitu pertama awal atau inisialisasi, kedua push 1 atau push untuk stack 1, ketiga pop 1 atau pop untuk stack 1, keempat ada push 2 yaitu push untuk stack 2, dan yang terakhir ada pop 2, pop untuk stack 2. Di sini ada soal untuk double stack. Diberikan sebuah ekspresi aritmatika sederhana dalam bentuk bentuk infix. Contohnya yaitu 3 ditambah 5 dikali 2 dikurang 4. Buatlah program yang dapat menghitung hasil ekspresi tersebut menggunakan dua stack. Yang pertama, stack pertama untuk menyimpan angka atau operan. Stack kedua untuk menyimpan operator seperti ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Program harus memproses operator sesuai prioritas operasi matematika, yaitu seperti perkalian dan pembagian, memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada implementasi double stack. Di sini terdapat dua stack. Yang pertama ada angka stack untuk menyimpan angka, kedua operator stack untuk menyimpan operator. Kemudian ada fungsi proses operator yang mengambil dua angka terakhir dari angka stack, lalu menerapkan operasi berdasarkan operator di operator stack. Bagian for, CH, in XP ini digunakan untuk membaca ekspresi satu persatu. Kalau CH adalah angka, masuk ke angka stack. Kalau CH adalah operator dan dicek prioritasnya dulu, lalu dimasukkan ke operator stack. Terakhir, ekspresi diproses sampai habis dan hasilnya dikembalikan sebagai nilai akhir. Lanjutnya, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buat dua stack kosong, yaitu angka stack dan operator stack. Kedua, baca tiap karakter dalam ekspresi. Jika angka, maka masukkan ke angka stack. Jika operator, maka periksa prioritas dan proses operator sebelumnya bila perlu. Yang pertama, buatlah fungsi proses operator, pop 2 angka dan satu operator, lalu hitung hasilnya dan kembalikan ke stack angka. Kedua, setelah loop selesai, proses semua operator tersisa. Ketiga, maka hasil akhirnya adalah di puncak angka stack. Poin pentingnya yaitu dua stack digunakan bersamaan atau angka dan operator. Prioritasnya dikali dan dibagi lebih tinggi daripada ditambah dan dikurang. Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau left in first out. Urutan proses yaitu 3 ditambah 5 dikali 2 dikurang 4, maka hasil akhirnya adalah 9. Ini adalah gambar outputnya. Ekspresinya yaitu 3 ditambah 5 dikali 2 dikurang 4. Hasil akhirnya yaitu 9. Berikutnya adalah linear queuing. Pengertian dari linear queue adalah antrian linear, struktur data antrian di mana elemen disusun secara sekuensial berurutan dan mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, yaitu elemen yang pertama masuk dan
akan menjadi elemen pertama yang keluar. Operasi utamanya yaitu NQX menambah elemen ke bagian belakang atau rear. Yang kedua ada the Q menghapus elemen dari bagian depan front. Ketiga ada pick atau front melihat elemen terdepan tanpa menghapusnya. Dan terakhir is full dan is empty memeriksa kondisi antrian. Di sini ada contoh soal dari linear queue, yaitu buatlah sebuah program menggunakan struktur data linear queue untuk mensimulasikan antrian pelanggan di sebuah loket pelayanan tiket. Aturan program, pelanggan yang datang akan masuk ke antrian menggunakan operasi NQ. Pelanggan yang dilayani akan keluar dari antrian menggunakan operasi DQ. Program harus menampilkan kondisi antrian setelah setiap operasi. Tentukan isi antrian setelah setiap operasi, siapa yang pertama kali dilayani, siapa pelanggan terakhir yang tersisa dalam antrian. Gunakan urutan operasi NQA, NQB, NQC, DQ, NQD, DQ, DQ. Operasi NQ masuk antrian belakang dan DQ keluar antrian depan. Di sini ada implementasi linear queue, yaitu yang pertama ada queue. Queue list menyimpan nama orang yang sedang mengantri, kapasitas batas maksimal jumlah orang dalam antrian. Kelas ini juga memiliki dua fungsi metode. Yang pertama datang, digunakan ketika ada orang masuk ke antrian, maka kerjanya mengecek apakah antrian masih ada di ruang. Jika masih bisa, nama ditambahkan ke dalam antrian. Jika sudah penuh, ditampilkan pesan bawah antrian. Yang kedua ada layani, digunakan untuk melayani orang yang paling depan dalam antrian. Cara kerjanya mengecek apakah antrian tidak kosong. Jika ada orang pertama dikeluarkan dari antrian menggunakan POP. Jika kosong, ditampilkan pesan bahwa tidak ada yang bisa dilayani. Berikut adalah langkah-langkah jawaban operasi NQA. Keterangan elemen A masuk ke dalam antrian paling pertama. NQB B ditambahkan di belakang A. NQC C masuk ke posisi paling belakang dari antrian. BQ A keluar A karena A adalah yang pertama masuk pipo. NQD D bergabung di paling belakang setelah C. DQ B keluar karena B sekarang di depan. DQ C keluar menyisakan D sendiri di dalam antrian. Poin penting dari linear queue yaitu poin pentingnya yaitu people first in first out yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Operasinya NQ masuk antrian belakang, DQ keluar antrian depan. Ini adalah contoh output dari linear queue. Linear queue, Arif masuk ke antrian, Zia masuk antrian, Salwa masuk antrian, Ca masuk antrian, Arif telah dilayani dan keluar dari antrian. Andi masuk ke antrian, antrian saat ini adalah Zia, Salwa, Ca, Andi. Selanjutnya di sini ada circular QT. Dari pengertiannya, circular queue adalah antrian melingkar di mana elemen terakhir terhubung ke elemen pertama. Jika antrian penuh dan ada ruang kosong di awal, ruang itu bisa dipakai lagi. Ciri-cirinya yang pertama punya dua pointer, yaitu front dan rear. Yang kedua penuh rear plus 1 percent size sama dengan front.
yang ketiga kosong, front sama dengan -1. Operasi utamanya ada NQU tambah elemen di read. Yang kedua ada the QU, hapus elemen di front. Ada latihan soal di sini, buatlah program untuk mensimulasikan sistem parkiran mobil yang memiliki kapasitas terbatas menggunakan circular queue. Parkiran hanya memiliki 5 slot. Operasi yang harus dilakukan, yang pertama, beberapa mobil masuk ke parkiran sampai penuh. Yang kedua, 2 mobil yang masuk pertama akan keluar. Yang ketiga, 2 mobil yang baru masuk ke parkiran. Yang keempat, tampilkan kondisi parkiran akhir beserta posisi front dan rear-nya. Nah, di sini ada implementasi circular queue. Yang pertama, inisialisasi. Buat kelas parkiran dengan atribut tempat, kapasitas, front, rear, dan ukuran. Semua diatur awal, dari front sama dengan 0, rear sama dengan -1, ukurannya sama dengan 0. Lalu fungsi masuk dicek apakah parkiran penuh. Jika belum, tambahkan mobil ke posisi dengan rear +1% kapasitas, tambah nilai ukuran. Selanjutnya fungsi keluar, dicek apakah parkiran kosong. Jika tidak, hapus mobil di posisi front. Lalu geser front ke front +1% kapasitas, kurangi ukuran. Lalu fungsi tampil, menampilkan isi parkiran serta posisi front dan rear. Dan simulasi, masukkan 5 mobil A1 sampai L5, 2 mobil keluar, 2 mobil masuk, yang baru F6 dan G7, lalu tampilkan kondisi parkiran akhir. Poin pentingnya, yang pertama, FIFO atau freeze in, freeze out. Yang masuk duluan, maka akan keluar duluan. Rear bisa melingkar ke awal jika sudah mencapai indeks terakhir dan masih ada ruang yang kosong. Yang ketiga, memanfaatkan memori lebih efisien dibanding linear QU karena slot kosong di depan bisa dipakai lagi. Yang keempat, menggunakan operasi utama, yaitu yang pertama ada NQU untuk menambahkan data di bagian rear, dan yang kedua ada the QU untuk menghapus data dari front. Nah, ini berikut contoh output dari program yang tadi. Ada mobil A1 masuk ke parkiran, mobil B2 masuk ke parkiran, dan seterusnya. Maka mobil yang A1 dan mobil yang B2 akan keluar. Lalu masuk lagi mobil F6 dan G7 ke parkiran. Lalu akan menampilkan kondisi parkiran yang ada F6, G7, C3, D4, dan E5. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,